Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menerangkan perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami apa pengertian dari perbandingan trigonometri dan bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Contoh, masalah tentang perbandingan trigonometri. Ini ilustrasi, tidak apa-apa, gambar sederhana. Ada seseorang yang berdiri berada di bawah menara dengan jarak 20 meter. Orang ini ingin menghitung tingginya menara. Dia memandang puncak menara. Tinggi menara berapa ya? Jika tinggiku 165 cm. Oke. Dari garis kepala ini ditarik garis lurus, ya, sejajar dengan tanahnya, horizontal. Maka kamu bisa melihat bentuk arah pandang dengan garis yang ditarik sejajar dengan tanah. Ini membentuk sebuah segitiga siku-siku di sini. Sudut pandang orang tadi 30 derajat. Tinggi puncak sampai tingginya orang, kita misalkan H, maka kita bisa menghitung tingginya H bukan menggunakan Pythagoras, walaupun bentuknya siku-siku, segitiga siku-siku, tapi menggunakan perbandingan trigonometri. Karena karena kalau menggunakan Pythagoras itu harus dua sisi diketahui. Ini yang diketahui hanya satu sisi. Ya. Oke. Untuk menghitung tingginya menara berarti tinggal menghitung tingginya H nanti ditambah tingginya orang. Oke. Ini tinggi menara. Sekarang untuk menghitung H, kita perlu bantuan yang kita nanti menggunakan istilah perbandingan trigonometri tentang sinus, kosinus, dan tangen. Kita lanjut. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nanti kita akan mengenal istilah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kita pelajari lebih lanjut apa itu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk sementara kita fokus ke segitiga siku-siku. Kita misalkan segitiganya semacam ini. Siku-sikunya di sini, kita fokus sudut A-nya di sini atau sudut alfa. Kita bisa menentukan istilah perbandingan trigonometrinya bahwa sinus alfa di sini merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Kalau cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring. Tangen alfa yaitu sisi depan per sisi samping. Kosekan alfa nilainya sepersin alfa sama dengan sisi miring per sisi depan. Sekan alfa perbandingannya sama dengan 1 per kosekan alfa sama dengan sisi miring per sisi samping. Kotangen alfa
sama dengan 1 per tangen alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Dari tadi kita bicara tentang sisi depan, sisi miring, sisi samping. Apa yang dimaksud tentang sisi depan, sisi miring, sisi samping? Lanjut. Ilustrasi sebuah segitiga siku-siku A, B, C. Kita mau mengenalkan tentang mana yang dimaksud sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Dalam sebuah segitiga siku-siku yang di B, jelas kita tahu bahwa yang miring adalah yang ini. Yang dua sisi adalah sisi yang saling tegak lurus, artinya sisi pembuat siku-siku. Pasti salah satunya adalah sisi miring. Ini sisi miringnya. Kalau kita memandang sudutnya adalah C, ya, sebagai acuannya adalah C, nanti yang kita cari perbandingannya ya perbandingan sinus C, cos C, tangen C, dan seterusnya. Maka fokus kita di C. Oke. Nanti kalau ini adalah titik acuannya C, maka ini adalah sisi depannya. Berarti AB itu sisi depan, sedangkan BC sisi samping. Jadi langkah pertama kamu harus tahu sisi miringnya dulu, ya. Lanjut. Kalau sudut pandang kita adalah A, maka ini tetap sisi miring, ya. Maka sudut A di sini fokus di A, perhatikan. Maka ini adalah sisi depan. Nah, ini sisi depan. Sedangkan yang ini adalah sisi samping. Yang ini tetap sisi miring. Oke. Sekarang perbandingan trigonometris untuk sudut A atau alfa untuk contoh 1. Silahkan perhatikan di modul contoh 1 bahwa jika ini alfa, sudut ini alfa, ini C, B, A, kita akan memberi nama istilah simbol dari sebuah segitiga ini, bahwa A, B kita beri simbol dengan C kecil karena di depan sudut C. B, AC itu sama dengan sisi B, B kecil karena berada di depan sudut B. Sedangkan BC diberi nama simbol A kecil karena berada di depan sudut A. Ya. Perhatikan untuk nilai sin alfa. Sin alfa itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Depannya ada A, miringnya B, berarti A per B. Untuk cos alfa sama dengan samping per sisi miring, ya. Berarti C per B. Lanjut, untuk tangen alfa adalah sisi depan per sisi samping, A per C. Untuk sekan alfa, sekan itu adalah seperkos, ya, sama dengan seperkos. Kos itu adalah C per B, maka menjadi B per C. Kosekan alfa itu sepersin.
Kalau sinnya A per B, maka ini B per A. Lanjut, untuk kotangen alfa. Kotangen alfa itu sama dengan sepertangen alfa. Tangen alfa adalah C per A, maka kotangen alfa adalah C per A. Jadi dibalik. Oke. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Tentukan nilai perbandingan trigonometri sin A, cos A, tangen A, kosekan A, sekan A, kotangen A pada segitiga siku-siku di B dengan panjang AB 3 cm, BC 4 cm. Di dalam buku modul gambarnya semacam ini, siku-sikunya di B, maka kita fokus memberi identitas siku-siku di B. Nih. Selanjutnya, kita akan menentukan dua titik sudut lagi, yaitu titik A dan titik B. Untuk melihat di sini bahwa AB dan BC itu panjang BC. Berarti kalau dilihat gambar ini, BC-nya harus yang ini, maka C. Sedangkan di sini A. Kita masukkan BC tadi 4 cm, AB 3 cm, sedangkan panjangnya AC itu sama dengan B, B kecil, karena berada di depan sudutnya B. Untuk menentukan B, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. B kuadrat sama dengan penyiku kuadrat ditambah sisi penyiku kuadrat yang saling berpenyiku ini ya. Berarti B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, B kuadrat akar B sama dengan akar 25 sama dengan 5. Sekarang kita fokus di A, sudut A, karena pertanyaannya adalah sin A, berarti fokus di A. Berarti nanti kita harus bisa memilih, memberi nama yang dinamakan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Kita coba di sini, sisi depan kita tarik ke depan 4 cm, itu sisi depan ditulis. Terus sisi samping 3 cm, sisi miringnya adalah B. B-nya tadi 5 cm. Kita masukkan bahwa sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Depannya 4 cm, miringnya B. Berarti 4 per B. Nah, B-nya tadi berapa? 5. Berarti 4 per 5. Oke. Lanjut. Sin A 4 per 5. Sisi depan per miring. Cos A sisi samping per sisi miring. Sampingnya 3, ya, miringnya 5. Lanjut, tangan A. Tangan A adalah sisi depan per sisi samping. Dan nanti hasilnya 4 per 3. Lanjut, kotangen alfa itu sepertangen. Kalau tangannya adalah 4 per 3, ya menjadi 3 per 4. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Cos alfa adalah 3 per 5, maka di sini 5 per 3. Kosekan alfa sama dengan, atau kosekan A ya, bukan alfa, saya ralat, 1 per sin A. Sin A itu 4 per 5, menjadi 5 per 4. Oke. Lanjut, silakan untuk berlatih soal-soal di modul. Semangat dan terus belajar di mana saja, kapan saja. Semoga cita-cita kalian tercapai. Amin ya robbal alamin.
Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan tangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.